semuanya, perkenalkan nama saya Syala Rizky Nuraini dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang halilintar dan bagaimana cara menghindarinya. Tapi bentar, kalian pernah dengar gak sih orang-orang menyebutkan halilintar atau petir itu dengan nama yang berbeda-beda? Nah, contohnya adalah guntur dan petir. Petir adalah cahaya menyilaukan yang datang sebelum guntur, contohnya seperti ini. Nah, kalau guntur adalah suara keras yang datang setelah terjadinya petir. Contohnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kalian tahu kan perbedaannya apa guntur dan petir? Jangan salah lagi ya. Tapi tunggu deh. Kalian tahu nggak sih bagaimana petir itu terjadi? Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Hindari hal-hal ini ketika kalian sedang berada di luar dan terjadi hujan deras untuk menghindari bahaya guntur dan petir. Yang pertama, hindari berteduh di bawah tiang logam listrik seperti ini. Kemudian, hindari berdiam diri di dekat kaca besar seperti ini. Jika terdapat pohon besar, hindari berteduh di bawah pohon besar seperti ini. Itu salah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu petir dan bagaimana cara menghindarinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mauliani. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya halilintar atau petir. Petir adalah gejala alam yang muncul saat pada hujan, kemudian disusul dengan suara gemuruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara bumi dan awan atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya halilintar atau petir. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan halilintar atau petir. Tapi, tahukah kamu fenomena halilintar tersebut bisa ditemukan kehidupan sehari-hari? Contohnya, ketika kamu selesai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasinya. Contohnya tersetrum. Itulah fenomena petir dalam skala kejam yang biasanya disebut listrik statis. Listrik statis tersebut muatannya sangat kejam dan hanya ada di satu tempat dalam beberapa saat. Dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya yang sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar. Hal ini awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus pembangunan pembatas isolasi udara. Saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara guntur atau menggelegar. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara. Maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Kara Hairani dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini, aku bakalan buat penjelasan tentang proses terjadinya petir dan juga cara aman supaya terhindar dari bahaya petir. Apa aja? Yuk mulai! Pernah gak sih waktu hujan kalian dengar suara kayak gini nih? Bukan. Suara kayak gini nih. Bukan suara kayak gitu. Suara itu. Biasanya beda orang beda juga penyebutan terhadap suara yang kita dengar tadi. Ada yang bilang geledek, petir, halilintar, kilat. Tapi bentar. Emangnya kata-kata tadi itu memiliki makna yang sama ya? Jawabannya adalah beda. Petir adalah cahaya yang menyilaukan kayak gini nih. Mirip lah. Sementara guntur adalah suara yang muncul setelahnya. Sekarang udah tahu kan bedanya apa? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama tentang gimana sih proses terbentuknya petir gitu. Kok bisa ada petir? Di sini aku bakalan mulai jelasin. Biar lebih memudahkan, di sini aku bakalan pakai alat peraga, beberapa pohon sama misalnya kalian perhatiin langit, awan tuh selalu bergerak. Walaupun pelan-pelan, tapi gerak kok, tuh, gerak. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Nah, selama pergerakan ini, awan terus berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul sisi positif. Karena terjadi perbedaan potensial yang cukup besar antara awan dan bumi, maka dari itu terjadilah pembuangan muatan negatif berupa proton melalui udara. Nah, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, maka terjadilah ledakan suara yang kita dengar sebagai suara yang menggelegar, yaitu guntur itu tadi. Nah, simpel kan penjelasannya? Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang cara-cara supaya terhindar dari sambaran petir atau guntur. Kalau misalnya kalian lagi ada di luar ruangan kayak aku gini, ingat selalu kalau misalnya ada petir atau guntur, jangan pernah neduh di bawah pohon besar kayak gini. Jangan pernah. Pokoknya jangan. Terus ingat juga buat jangan berdiri di dekat tiang logam kayak antena gini. Apalagi di bawah tiang listrik kayak gini nih. Pokoknya jangan. Bisa mampus banget soalnya. Jangan. Nah, kalian kerja di bandara, itu kalian jangan pernah berteduh di bawah sayap pesawat. Harus jauh-jauh, oke? Ya, kalau misalnya kalian lagi ada di atas kapal, nah di sini kan biasanya ada tiang layar, itu jangan berdiri di bawah situ, karena itu lebih berpotensi buat tersambar petir. Terus ingat juga kalau misalnya lagi ada petir, jaga jarak dengan orang-orang sekitar minimal 5 meter. Oh ya, jangan lupa juga usahain kalian duduk jongkok dengan kaki yang rapat. Kakinya rapetin. Tempelin kakinya. Nah, mantap. Kalau misalnya kalian ada di dalam ruangan, jangan lupa cabut stop kontak. Cabut deh. Nah, cabut kayak gitu. Terus jauhi pipa air kayak gini. Jauh. Gunakan sandal karet. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang udah nonton, makasih banyak. Bye-bye. Proses terjadinya petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Ketika petir terjadi, aliran muatan negatif atau elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif atau proton telah berkerumun karena adanya tarikan petir tersebut. Koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan sembaran petir. Ketika awan menyetarkan muatan listrik dengan tanah,
Muatan harus melewati berbagai lapisan udara sehingga energi hilang menjadi energi panas pada saat menjalar ke daratan. Petir memiliki suhu dan tegangan yang sangat tinggi serta dapat menyebabkan kematian. Sembaran petir dapat memanaskan udara di sepanjang jalurnya. Karena adanya pemanasan di udara menyebabkan petir menyebar dengan pesat. Suara gemuruh ketika petir melewati udara menyebabkan udara menjadi panas dan dingin sehingga menghasilkan gelombang tekanan yang begitu besar. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar juga suara guntur.